Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif yang telah saya buat mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lani Febriani dengan NPM 192151005. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya, pertama ada pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumus dan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua ada landasan teori, di mana di dalam landasan teori terdapat kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga ada prosedur penelitian, di mana dalam prosedur penelitian ada metode penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, analisis data, waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk latar belakang dari proposal ini, yaitu peran matematika dapat dikatakan hampir di semua sendi kehidupan, salah satunya dalam upaya untuk mengembangkan daya pikir siswa. Tujuan mempelajari matematika adalah untuk memberikan penataan nalar dan pembentukan sikap siswa serta juga memberi tekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika. Menurut Dewi pada tahun 2013, tujuan umum pembelajaran matematika yang direvisi oleh National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM mengungkapkan standar proses kemampuan matematis yang harus dikuasai oleh siswa, di antaranya yang pertama ada pemahaman, yang kedua ada penalaran, yang ketiga ada koneksi, yang keempat pemecahan masalah, dan yang kelima komunikasi. Tercapainya pembelajaran matematika yang berkualitas tersebut tentu harus disertai dengan pemahaman terhadap tujuan-tujuan dari pembelajaran matematika itu sendiri. Berdasarkan beberapa tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu komponen kemampuan standar yang penting dicapai dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan koneksi matematis. Adapun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Sudirman di SMP diperoleh bahwa tingkat kemampuan koneksi matematis siswa baru mencapai rata-rata yaitu 53,8%.
penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap ada tidaknya pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa. Yang kedua, ada manfaat praktis. Nah, untuk manfaat praktis, yang pertama ada manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua, ada manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Lalu yang ketiga, ada manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Lalu yang terakhir, ada manfaat bagi peneliti lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta referensi mengenai pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa. Nah, untuk bab 2 ada landasan teori. Untuk yang pertama, ada kajian teori mengenai kemampuan koneksi matematis. Yang pertama, ada pengertian kemampuan koneksi matematis menurut Kusuma pada tahun 2003. Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah, baik dalam matematika maupun dalam menyelesaikan kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, ada pengertian menurut Ruspiani pada tahun 2000, yaitu kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematik baik antar topik dalam matematika tersendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. Adapun menurut Kaur dan Lam pada tahun 2009, koneksi matematis merupakan kemampuan dalam melihat dan membuat hubungan antara ide-ide matematis, bisa pula antara matematis dengan subjek lain ataupun menghubungkan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut pendapat dari ketiga para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam mendefinisikan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menghubungkan dan mengaitkan suatu konsep, memahami antar topik dalam matematika, mengaitkan antara ide-ide matematis, dan kemampuan dalam mengaplikasikan konsep matematika dengan bidang ilmu lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, dalam kemampuan koneksi matematis, ada dua tipe umum koneksi matematik menurut LCTM pada tahun 2008, yaitu yang pertama, ada modeling connection, merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya. Lalu yang kedua, ada mathematical connection, adalah hubungan antara dua representasinya yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasinya. Lalu ada indikator dalam kemampuan koneksi matematis menurut LCTM pada tahun 2000. Yang pertama, mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematik. Yang kedua, ada memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap. Lalu yang ketiga, mengenal dan menggunakan matematika
suatu pola menurut komponen-komponennya. Dapat dilihat perbedaan karakteristik dari individu field dependent dan individu field independent. Nah, selanjutnya ada kajian teori mengenai problem based learning. Nah, di sini juga terdapat pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Ngalimun dan kawan-kawan pada tahun 2016 dijelaskan bahwa problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada menurut Bahari. Bahwa model problem based learning adalah suatu pembelajaran yang berorientasi pada masalah kehidupan sehari-hari yang berupaya mendorong siswa mengembangkan dan meningkatkan partisipasi dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada menurut Tan dalam Nur Yansah bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pemanfaatan berbagai macam kecerdasan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata dan menghadapi segala hal baru dan kompleksitas yang ada. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan pada peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, menurut Rusman, ciri-ciri model problem based learning yang pertama pengajuan masalah atau memberi pertanyaan, yang kedua keterhubungan dengan berbagai masalah, lalu yang ketiga ada penyelidikan yang autentik, yang keempat menghasilkan dan memperlihatkan karya, dan yang kelima kolaborasi. Lalu ada menurut Arendt dalam Navia berpendapat bahwa langkah-langkah model problem based learning yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, di mana aktivitas guru yaitu dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa supaya terlihat pada kegiatan pemecahan masalah yang dipilih. Lalu yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, dalam kegiatan tersebut, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen agar dapat menerima penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai pada laporan dan membantu siswa dalam membantu siswa berbagi tugas dengan temannya. Lalu selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di mana di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang digunakan oleh mereka. Nah, selanjutnya ada karakteristik model problem based learning menurut Baror dan Tambian sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, permasalahannya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan profesinya. Yang ketiga, melakukan pengumpulan informasi baru melalui pembelajaran yang diarahkannya sendiri. Lalu yang keempat, kompleks dalam mengorganisasikan fokus pembelajaran. Tidak ada satu jawaban yang benar seperti keadaan nyata dalam kehidupan. Yang kelima, terjalin kegiatan kerja kelompok dalam memecahkan masalah, mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran, mengembangkan pemecahan yang mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada
hasil penelitiannya itu, kemampuan koneksi matematika yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda. Yang kedua ada skripsi Yuyun Utari Simanjuntak pada tahun 2016 dengan judul Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas 8 SMPN 3 Sibolga Studi pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. Nah, hasil penelitian ini, koneksi matematika siswa masih kurang, di mana presentasi kemampuan koneksi siswa dalam mengkoneksikan antar ide-ide matematika pada materi garis singgung lingkaran tergolong sedang. Kemampuan siswa dalam mengkoneksikan ide satu dengan ide lain antara topik dalam matematika pada materi garis singgung lingkaran tergolong sedang. Kemudian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari pada materi garis singgung lingkaran tergolong rendah. Nah, kendali siswa dalam membentuk kemampuan koneksi matematika adalah pengetahuan awal yang masih kurang serta tidak mengerti rumus-rumus di pelajaran yang lainnya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, penelitian tentang pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam mendefinisikan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menghubungkan dan mengaitkan suatu konsep, memahami antar topik dalam matematika, mengaitkan antar ide-ide matematis, dan kemampuan dalam mengaplikasikan konsep matematika dengan bidang ilmu lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gaya kognitif pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematis siswa yang dimiliki oleh setiap siswa. Melihat begitu eratnya hubungan koneksi antar topik matematika dengan bidang lain, dan matematika dengan kehidupan sehari-hari, tentunya diperlukan model-model mengajar yang mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Salah satunya adalah problem-based learning. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan dapat dirumuskan untuk H0-nya itu tidak terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan koneksi matematika dan gaya kognitif siswa, dan H1-nya terdapat pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan koneksi matematika dan gaya kognitif siswa. Lalu selanjutnya kita ke bab 3, yaitu mengenai prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian yang pertama ada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini digunakan penelitian metode eksperimen, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian correlational study, di mana penelitian ini sering disebut sebagai penelitian korelasi. Penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki atau membuktikan sejauh mana keterkaitan atau keterkaitan hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Yang kedua ada desain penelitian. Nah, desain penelitian merupakan suatu pedoman langkah-langkah proses yang harus dilakukan dalam melakukan analisis data hasil penelitian. Melalui desain penelitian ini, peneliti dapat melaksanakan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan analisis data. Nah, adapun menurut Ari Kunto pada tahun 2010, desain penelitian itu sebuah peta jalan bagi peneliti yang menentu serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana tekniknya itu yang pertama menggunakan wawancara tidak terstruktur. Maksud dari wawancara tidak struktur ini yaitu merupakan wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Yang kedua ada tes. Nah, untuk tes ini jenis tes dalam dunia pendidikan, istilah tes itu bukanlah hal yang baru. Nah, karena tes ini merupakan bagian dari kegiatan evaluasi, di mana tes merupakan prosedur yang sistematis di mana individu yang dites dipresentasikan dengan suatu set stimulasi jawaban mereka yang dapat menunjukkan ke dalam
digunakan mengukur fenomena dalam alam maupun sosial yang diamati. Nah, yang pertama yaitu ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menentukan permasalahan apa yang akan diteliti. Lalu tes yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk uraian. Lalu ada skala, di mana skala ini merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengungkapkan suatu konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek kepribadian individu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi skala Likert dengan menggunakan 4 alternatif jawaban dengan menghilangkan alternatif jawaban ragu-ragu. Hal tersebut dilakukan karena ragu-ragu mengindikasikan subjek tidak yakin dengan jawaban yang diberikan. Lalu ada analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasi. Untuk gimana tujuannya itu untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Ada di mana penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menurut Sugiono pada tahun 2015 variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab akibat perubahan atau simbol variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model problem-based learning. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kemampuan koneksi matematis dan gaya kognitif siswa. Nah, selanjutnya di dalam prosedur penelitian ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7. Lalu ada sampel. Sampel menurut Arkunto pada tahun 2006 mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah, menurut Azhar pada tahun 2005. Sedangkan reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable, walaupun reliabilitasnya mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keagungan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide pokok yang tergantung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Menurut Azhar pada tahun 2007, reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Nah, dapat dilihat ada di sini ada instrumen dari kisi-kisi tesnya. Mungkin itu yang dapat saya